Sadari itu bukan milik kita. Kerjaanmu Mobile Legend. Maka apapun yang lewat orang daripada kebatilan, lalu dia memakai syariat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon arahan dan bimbingannya Ustaz. Bagaimana menempatkan porsi yang sesuai kebergantungan kita kepada Allah, karena ada yang menjadi santai dengan menjalani hidup, karena semua Allah sudah atur termasuk rezeki. Kemudian di mana fungsi usaha dan juga doa kita Ustaz? Terima kasih untuk jawabannya. Naam Ustaz. Saya bicara bab, Anda datangkan bab yang berbeda, dan Anda anggap pembicaraan saya tadi adalah bab ini. Salah satu yang membuat kita akan keliru memahami, kita samakan dua hal yang berbeda. Saya sedang tidak berbicara sesuatu yang ada dalam pertanyaan engkau. Ulangi coba pertanyaannya. Nah, bagaimana menempatkan porsi yang sesuai kebergantungan kita kepada Allah, karena ada yang menjadi santai dengan menjalani hidup. Itu dia. Berhenti sampai di situ. Saya tidak berbicara orang santai menjalani hidup karena semua sudah diatur, santai-santai saja. Saya tidak bicara itu loh. Saya bicara pembicaraan yang berbeda. Saya sedang berada dalam bahasan yang berbeda dari bahasan yang tadi ditanyakan dalam pertanyaan itu. Dan orang yang menganggap ini dua bahasan yang sama, maka dia telah menyamakan dua hal yang berbeda. Bahasan saya adalah semua yang ada di permukaan bumi ini milik Allah. Sadari itu bukan milik kita. Betul tidak? Itu bahasan saya dari tadi. Sementara ini bahasannya beda lagi. Tidak perlu ikhtiar, tidak perlu usaha, tidak perlu, karena semua sudah tertulis. Itu bukan bahasan saya. Kalau Anda pahami bahasan saya tadi dengan realita yang sedang Anda tanyakan, maka Anda telah membawa bahasan saya kepada sesuatu yang tidak saya bahas. Kesalahan bukan dalam bahasan saya, tapi Anda yang membawa bahasan saya kepada sesuatu yang bukan saya bahas, di luar tema bahasan. Adapun orang-orang yang menyerahkan kepada takdir saja, tak mau apa-apa, malas diskusi sama orang kayak gitu. Caranya gampang, jangan diskusi akal. Ajak dia jalan-jalan, kalau dia mau makan, larang. Tapi antum sebelum antum mengajak jalan-jalan, antum makan kenyang-kenyang dulu. Makan kenyang-kenyang dulu, persiapan agar kita bawa dia jalan-jalan, lama-lama tak mau singgah cari tempat makan. Ajak jalan-jalan. Men, lapar nih, nasi goreng yuk. Tunggu dulu, tunggu. Sebentar, kita masih ada kebutuhan. Jalan lagi. Men, udah nggak? Lapar ini. Tuh ada warung bakso itu. Yuk singgah. Tunggu. Jalan lagi. Sampai dia nyerah, oh, udah lapar, bilang sama dia, nggak perlu makan, kalau kenyang-kenyang aja kok. Ngapain kamu harus ngunyah? Nelan, ambil lagi, kemudian kunyah lagi, telan lagi untuk kenyang. Nanti kalau Allah takdirkan kenyang sendiri, tenang aja. Ayo jalan lagi. Kalau dia tidak bisa terima itu, maka yang tadi yang dia katakan pun tidak bisa diterima karena babnya sama. Yang satu orang mengatakan tak perlu berikhtiar, rezeki sudah ditentukan. Nanti kalau kaya-kaya sendiri, hal yang sama, tak perlu ambil nasi, taruh di piring, kemudian ambil lauk, taruh di piring, ambil dengan tangan, naikkan ke atas, kunyah, telan, ambil lagi dengan tangan, naikkan ke atas, kunyah, telan. Jangan lakukan itu untuk kenyang. Orang berakal takkan bisa terima, termasuk yang ngomong tadi tak bisa terima. Namun untuk menjaga kemalasannya, untuk menjaga dirinya yang pemalas cari rezeki, dia mau mengatakan tergantung Allah. Kalau kaya mah kaya, nggak perlu usaha berat-berat, nggak perlu harus ikhtiar. Sementara dia disuruh untuk melakukan hal yang sama untuk makan saja dia tak mau. Dia harus mengatakan kalau ingin kenyang ambil nasi, taruh di piring, ambil lauk, taruh di piring, kemudian tangan mulai naik turun,
kemudian geraham mulai mengunyah, kemudian harus ditelan untuk kenyang. Nggak bisa kenyang begitu saja. Katakan hal yang sama dengan apa yang tadi kamu katakan. Kalau engkau tak bisa menerima kenyang ya kenyang aja, maka tak ada yang orang berakal yang mau terima kaya ya kaya aja, kerjaanmu Mobile Legend. Ya akan bisa. Gimana? Hal yang tak masuk akal bisa masuk akal oleh orang-orang yang pemalas bekerja. Maka harus ada ikhtiar untuk mencari rezeki. Bahkan Nabi mengatakan maksimal dalam ikhtiar, jangan melemah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kalian bertawakal kepada Allah, Allah beri rezeki bagaikan Allah memberikan rezeki kepada burung. Nah, kata mereka, tuh kan, kalau Allah mau buat saya rezeki, rezeki aja kayak burung, dapat terus rezekinya. Hey man, burung itu keluar pagi, pulang sore. Nyari rezeki dia, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, patuk, kunyah, turun ke bawah, cari di bawah, naik lagi ke atas, kadang-kadang ditembak orang yang berburu kan, tantangannya nyawa loh burung itu, kadang-kadang pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Bukan hanya itu saja, sesama burung juga saling bunuh loh. Burung ini menerkam burung itu menerkam burung tersebut. Ada kan? Karena sebagian burung adalah makanan untuk burung yang lainnya. Maka dia mencari nafkah, dia mencari rezeki, dia terbang dari sana ke sini, dia pergi di pagi hari, nggak tidur. Burung nggak tidur di sangkar. Dia pagi dia pergi, pulang sore, dapat rezeki. Itu nyeker cari rezekinya banyak itu. Namun Anda hilangkan semua ikhtiar burung dengan sifat malasmu, yang penting kenyangnya burung. Kan aneh tuh. Tak nampak oleh dia bahwa burung itu bertungkus lumus cari rezeki. Karena burung itu tak kenyang begitu saja kan. Burung itu kenyang dengan pindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Mematuk, terbang. Kalau antum tahu, kalau antum lihat burung itu terbangnya jauh loh cari rezekinya. Perhatikanlah burung itu. Terbang ke tempat yang dia tahu di sana ada rezeki-rezekinya, tempat yang diperintahkan Allah dia untuk mencari rezeki. Terbang, bahkan terbangnya sampai puluhan kilometer. Sementara kamu dalam kamar saja, enggak pergi-pergi gitu. Kan enggak sama, kiasan yang berbeda. Maka apapun yang lewat orang daripada kebatilan, lalu dia memakai syariat untuk berdalil, dalil itu bukti bahwa dia salah dalam pendapatnya. Karena dalil yang benar tidak bisa dibawa kepada makna yang salah. Tak ada makna yang salah didukung oleh dalil yang benar. Maka jangan jadikan iman kepada takdir adalah bahan bakar kemalasan, bahan bakar tak semangat cari nafkah. Akhirnya engkau jadi lelaki yang tak benar. Kenapa? Saya nggak apa-apa begini saja, toh saya kenyang tiap bulan, ada saja makan saya. Dari mana? Istri saya kerja gitu. Jadi engkau lelaki yang hidupmu tergantung seorang perempuan. Malu jadi laki-laki kalau hidup tergantung kepada seorang perempuan. Yang benar adalah perempuan bergantung kepada laki-laki. Engkau balikkan fitrahmu sehingga istrimu jadi suami, engkau jadi istri. Jadilah engkau bapak rumah tangga terbaik. Gak ada bapak rumah tangga men, yang ada ibu rumah tangga. Jangan jadi bapak rumah tangga terpatuh gitu loh. Bapak rumah tangga yang paling apa namanya? Ya apalah namanya gitu. Yang ada ibu rumah tangga, bapak rumah tangga nggak ada. Jangan balik-balikkan hidup. Karena hanya ingin mengikuti nafsumu yang tak mau bekerja, nafsu malas.
Lalu berdalil dengan burung. Burung kerja keras, nggak malas burung. Nggak ada burung yang diam aja di sangkarnya, tawakal kepada Allah, nanti kenyang-kenyang sendiri. Nggak ada. Semua burung terbang, cari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah ajarkan kepada kita agamanya yang hak dengan pemahaman yang hak. Hati-hati, agama Allah ini hak, namun harus dengan pemahaman yang hak. Dengan pemahaman yang batil, akhirnya lahir kebatilan, tapi sebenarnya bukan dari ayat, dari salah memahami ayat. Semoga Allah Ta'ala bimbing langkah kita kepada memahami ayat Allah dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu sudah Allah turunkan, sudah Allah ajarkan kepada Rasulnya tercinta. Rasul tercinta sudah ajarkan kepada generasi pertama umat Islam bernama para sahabat. Dan para sahabat telah memahami agama dengan benar, sehingga telah direkomendasi oleh Allah kebenaran agama mereka. Bahkan telah turun jaminan surga untuk mereka karena bukti bahwa agama mereka sudah benar. Dan Rasul telah merekomendasi kebenaran pemahaman mereka, sehingga kita disuruh untuk kembali dalam memahami agama kepada pemahaman para sahabat. Mari kita benarkan pemahaman agama kita dengan pemahaman yang benar, agar kemudian kita benar-benar mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan berhati-hati, jangan sampai memahami Al-Quran dan hadis pakai logika pribadi. Logika pribadimu bisa didatangi iblis dan bala tentaranya untuk diselewengkan ke jalan yang diinginkan iblis dan bala tentaranya. Maka kembalikan kepada generasi yang telah direkomendasi faham agama dengan baik dan benar, dan direkomendasi pemahaman agamanya lurus dan telah dijamin masuk surga. Bukankah engkau ingin masuk surga? Maka tiru generasi yang sudah dijamin Allah pasti ke surga. Semoga kita berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.